Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa kafa bihi ithman mubina. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Indahnya di pagi hari ini Allah kembali perkenankan kita untuk bersilaturahmi di acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelumnya saya akan terlebih dahulu menyapa Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah baik. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, untuk topik ngopi kita pada pagi hari ini yaitu terkait dengan dosa-dosa besar. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung mendengarkan. Silahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Summassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga Allah menjauhkan kita dari berbuat dosa-dosa besar. Tema kita pada pagi yang berbahagia ini adalah tentang dosa-dosa besar. Bahwa kita umat manusia ini al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia ini tempatnya salah dan lupa. Lah salah itu yang kadang disebut dengan dosa. Dosa bisa diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Ada dosa kecil yang cukup diistighfari selesai. Ada dosa besar. Lah ini dosa yang taubatnya membutuhkan taubat yang taubatan nasuha. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menyampaikan al-kabair di antara yang termasuk dosa besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu yang pertama al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Ini dosa terbesar. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Lah syirik atau syirik itu perilakunya, musyrik itu orangnya. Terbagi menjadi dua. Ada yang namanya syirik khafi, bukan kopi loh ya, khafi. Ntar takutnya salah dengar jadi syirik kopi lagi. Bukan, khafi. Syirik khafi itu syirik yang tersamar, yang kadang kita sering keceplosan, terjerumus ke situ. Umpama begini, mohon maaf, maka kita sering-seringnya beristighfar itu takut-takutnya kita terjerumus di situ.
syirik khafi. Begini contohnya. Misalnya kita punya dagangan. Sehari-hari itu kok dagangannya biasa-biasa aja, lakunya gitu-gitu aja. Lah kebetulan suami dikasih hadiah sama temennya burung perkutut. Ditaruh di situ, di depan tempat kita jualan. Lah kok hari itu pengunjungnya banyak. Besoknya banyak, besoknya terus banyak. Terus kemudian ada yang nanya, "Bu, alhamdulillah kayaknya sekarang warungnya ramai." Pekat ini nih. Burung perkutut. Gara-gara burung Lah iya memang punya bapaknya, bener, nggak salah. Ntar disorot kamera mukanya pas di zoom. Lah seandainya ia keceplosan, iya gara-gara perkutut ini tuh, kok dagangan saya laris. Seakan-akan yang membuat laris dagangannya itu perkutut. Padahal bisa jadi Allah memang mau memberi rezeki pas hari itu karena hanya kebetulan bawa Lah kok contoh kayak perkutut ya. Contoh lain biar nggak ketawa. Umpama ada, mohon maaf ya semoga tidak, kita punya penyakit asam sama urat jadi satu. Udah kita berobat ke sono kemari belum nemu sembuhnya. Kebetulan ada temen ngasih saran, "Mbak, coba deh bawa ke itu tuh, ke terapi, ke alternatif situ." Lah Allah ngasih jalan, kebetulan memang sembuh di situ. Begitu pulang ditanya, "Bu, gimana semuratnya?" Semurat. Ke orang tua itu kalau ngucap asam urat susah, ngomongnya semurat. Gimana semuratnya? Kalau dia mendahulukan alhamdulillah bagus. Tapi kalau semenjak saya terapi ke alternatif situ, ini seakan-akan yang memberikan kesembuhan adalah obat alternatif itu. Maka untuk menghindari itu ucapkan dulu alhamdulillah. Gimana semuratnya? Alhamdulillah. Syariatnya, wasilahnya berobat di situ Allah kasih sembuh. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit yang memberi kesembuhan Allah. Ini syirik-syirik kecil, khafi kayak begini kadang terucap. Maka ketika kita kayak kasus-kasus begitulah, umpama dagangan laris, penyakit sembuh, atau anak keterima di perguruan tinggi ini, terima kerjaan ini, ucapkan dulu alhamdulillah. Ketika ditanya orang, "Bu, katanya dengar-dengar anaknya keterima di UI," alhamdulillah. Berarti kita tetap memprioritaskan Allah, mendahulukan Allah, tidak mendahulukan yang lain. Kalau mendahulukan yang lain takutnya seakan-akan meniadakan Allah. Ini loh yang disebut dengan syirik. Itu syirik khafi. Yang kedua syirik jali. Bukan Bang Jali, bukan. Ini bayangannya langsung Bang Jali kok. Jali itu dari kata jalla. Jalla itu artinya jelas, terang-terangan. Kalau khafi dari kata khofa artinya samar. Syirik yang terang-terangan. Ini mungkin insya Allah kayaknya moga-moga aja enggak. Yang datang ke pohon yang gede bawa sesajenan, "Mbah, ini dagangan saya udah 2 bulan kok sepi, Mbah." Itu syirik jali. Datang ke tempat-tempat tertentu, kemudian datang ke orang-orang tertentu, "Mbah, anak saya padahal wajahnya cakep, Mbah, pendidikan tinggi, umur 40 kok belum laku-laku, Mbah." Belum ada jodohnya, Mbah. Ini namanya syirik jali. Insya Allah kalau yang syirik jali kita bisa ngindari. Tapi yang syirik khafi ini loh, sering-seringnya itu mulut kita itu kebablasan, terucap menduakan Allah, bahkan menafikan Allah dari keberhasilan yang kita punya. Itu enggak bedanya seperti kasusnya Qarun
Ada yang tahu Qarun? Qarun itu orang paling kaya fenomenal. Paling kaya fenomenal. Lah kenapa? Insya Allah nanti segmen berikutnya. Ya wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita akan lanjut ngobrolnya terkait dosa-dosa besar usai jeda. Tetap di Ngopi Yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di acara Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Untuk mengawali segmen kedua kali ini kita akan buka terlebih dahulu untuk sesi tanya jawab. Untuk 2 orang penanya silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marni dari Bekasi. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, apakah dosa syirik masih dapat ampunan dari Allah? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Tina, ingin bertanya Pak Ustadz, apa yang harus kita lakukan untuk menembus kesalahan orang tua kita yang sudah tiada? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Pak Ustadz, yang pertama, apakah dosa syirik ini masih bisa mendapatkan ampunan dari Allah? Dan pertanyaan kedua, apa yang harus kita lakukan untuk menembus kesalahan kepada orang tua kita yang sudah tiada? Silakan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, apakah syirik itu perilakunya, musyrik itu orangnya, masih dapat ampunan dari Allah? Sementara ada ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni ayyushraka bihi apabila disekutukan atau musyrik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni selain itu dosa apapun yang dilakukan oleh manusia sekehendak Allah. Artinya begini, sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh umat manusia, asal ia mau taubat dengan sebenar-benarnya taubat, maka akan diampuni oleh Allah. Kita ambil contoh. Para sahabat sebelum datangnya Islam, semuanya mungkin insya Allah adalah pelaku kesyirikan. Sebelum datangnya Islam, Abu Bakar, Umar, Utsman, ya semuanya pada nyembah patung. Tapi ketika Islam datang, mereka meninggalkan ajaran agama lamanya, berpindah ke Islam. Berarti dulunya mereka semuanya adalah perilaku syirik, perilaku musyrik, tapi begitu taubat dengan taubatan nasuha, kesyirikan semua ditinggalkan, maka diampuni oleh Allah. Begitupun kita, seandainya pernah terjerumus ke dosa ini, segera memohon ampun kepada Allah. Yang dikhawatirkan orang yang masih terjebak dalam kesyirikan, kemudian Israel kok iseng diambil. Nah, ini yang tidak diampuni oleh Allah. Nah, mungkin kita pernah nyadari apa enggak pernah melakukan kesyirikan. Kalau syirik khaufi tadi loh bisa berpotensi dilakukan oleh semua kita, maka untuk menghindari itu atau untuk menebus itu ya perbanyak istighfar. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi dosa apapun asal masih ia mau bertobat, yakin akan diampuni oleh Allah. Kemudian yang kedua,
Bagaimana cara kita menebus kesalahan-kesalahan kita terhadap orang tua kita yang orang tua kita udah nggak ada. Kalau orangnya masih ada, kita bisa datang minta maaf. Sementara misal mohon maaf, ya semoga nggak terjadi di kita. Karena dosa besar yang kedua setelah syirik itu adalah uququl walidain, durhaka terhadap kedua orang tua. Umpama dulu mungkin masa mudanya kita nggak terlalu baik hubungannya dengan orang tua. Entah karena masalah apa, kadang banyak kasus anak yang dendam terhadap orang tuanya sendiri. Sampai untuk ngobrol dengan orang tuanya aja nggak mau. Karena merasa dulu waktu kecilnya dianggapnya orang tuanya nggak sayang sama dia. Disia-siakan. Akhirnya ketika ia udah dewasa terhadap orang tuanya ini dendam. Seandainya dendam, kemudian belum sempat si anak ini minta maaf, orang tuanya sudah meninggal. Lah, cara nebusnya bagaimana? Dalam hadis ada dalam kitab Minhajul Muslim kalau nggak salah, yang ditulis Imam Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Ketika ada kelompok orang dari Bani Salamah datang pada Rasul, ya Rasul, saya pengen bakti ke orang tua, cuman orang tua saya udah nggak ada. Jadi berarti kan hampir bisa dikiaskan dengan ini. Caranya gimana ya Rasul? Yang pertama as-salatu alaihima. Ketika orang tuamu nggak ada, sholatkan. Kalau udah lewat ya wis. Sholat jenazah itu kifayah baik untuk laki dan perempuan sama. Ini kadang yang sholat cuman laki-laki, perempuan enggak. Ini yang keliru. Kifayah itu laki dan perempuan sama. Sementara nganter ke pemakaman kifayah hanya untuk laki, untuk perempuan makruh. Ini kadang enggak, nyolati enggak, antar ke pemakaman ikut. Ini terbalik, tapi udah terlanjur terbiasa. Sesuatu walaupun salah, tapi kalau udah terbiasa dianggapnya enggak salah. Maka mulai diperkenalkan ke kita-kita, ketika ada yang meninggal, apalagi keluarga dekat, nyolatin ikut. Tapi ngantar ke pemakaman enggak usah. Tapi kalau memang terpaksa mau penasaran, umpama penasaran pengen lihat pemakaman yang harganya ratusan juta itu kayak apa sih? Ya kali mungkar nakirnya agak ramah gitu ya, kali monggo. Kemudian yang kedua, untuk menebus wal istighfaru lahuma, seringkan minta ampun untuk kedua orang tua. Minimal ya Rabbi firli wali walidayya itu tadi. Atau selesai baca Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin Rabbi firli wali walidayya amin. Sering-seringlah memohon ampun untuk kedua orang tua, apalagi yang sudah enggak ada. Yang ketiga, wa infadu ahdihima. Kalau dulu orang tua punya keinginan belum kesampaian, apalagi tentang hal kebaikan, kita yang menunaikan. Itu sebagai tebusannya. Tapi jangan sampai orang tuanya keinginan tapi keinginan yang enggak baik, ya jangan diikutin. Misalnya orang tua punya, saya dulu pengen nyumbang AC di masjid, belum kesampaian kok meninggal. Kita dikasih tahu sama saudara-saudara, dulu bapak pengen nyumbang AC belum kesampaian. Oh ya udah, saya beliin. Itu cara tebusannya. Kemudian yang keempat ya, kita jalin hubungan persaudaraan dengan dulu orang-orang yang pernah dekat dengan orang tua kita. Orang tua kita kan tentu punya teman kan? Punya teman dekat, entah teman ngaji, teman kerja, teman apa. Ya kita sebagai anaknya untuk nebus itu, kita datang ke orang-orang itu. Kita silaturahim ya minimal kalau lebaran. Kalau kita pulang kampung, oh ini temennya almarhum bapak, teman almarhum emak. Lah iya wis temen-temennya kalau masih ada. Itu cara bakti kita pada orang tua yang sudah tidak ada. Karena tadi termasuk dosa besar yang kedua adalah wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dan ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam ini siksanya ditunda sampai nanti, tapi ada dua dosa yang siksanya cash.
langsung di dunia, enggak nunggu nanti di akhirat. Isnani yu'ajjilahumallahu fid dunya. Ada dua macam dosa yang siksanya langsung ditimpakan dunia. Yang pertama al-baghyu, zina. Maka sampai sekarang ada penyakit yang bersumber dari zina belum ketemu obatnya. Yang kedua wa uququl walidain, durhaka pada orang. Itu enggak nunggu di akhirat, cash di dunia. Sehebat apapun biar ilmunya, gelar akademiknya lebih panjang daripada namanya, tapi kok durhaka pada orang tua, alamat enggak berkah ilmunya. Insya Allah sambung segmen selanjutnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Usai jeda kita akan lanjut ngobrolnya terkait tadi dosa-dosa besar. Tetap di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, kita masih dalam acara Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk! Di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut dan juga rangkumannya terkait topik ngopi kita yaitu dosa-dosa besar. Silahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bahwa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi ada 4 macam dosa besar. Yang pertama adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah, syirik perilakunya, musyrik orangnya. Yang kedua wa uququl walidain, durhaka terhadap kedua orang tua. Yang ketiga wa qatlun nafs, membunuh yang tanpa alasan yang dibenarkan. Termasuk dosa besar adalah membunuh. Terkadang ada yang melakukan pembunuhan tapi ada alasan yang dibenarkan. Misalnya hakim memutuskan seorang terpidana dengan hukuman mati karena kasus narkoba atau karena kasus apalah umpama perilaku-perilaku kejahatan besar, kemudian dihukum mati. Lah algojonya yang eksekutor tembak mati ini kan membunuh kan, tapi membunuh dengan cara yang benar, udah lewat pengadilan. Bahkan kalau dalam hukum kisos itu yang diperlakukan di negara-negara Islam, orang yang terbukti melakukan pembunuhan maka hukumannya dibunuh juga. Al-Guju kan ya. Lah eksekutor ini kan membunuh. Lah tapi membunuh dengan cara yang dibenarkan. Tapi walaupun begitu, kalau misalnya orang yang pernah dulunya dosa membunuh tapi ia mau taubat, diampuni oleh Allah. Dalam riwayat, ini riwayat cukup masyhur dalam kitab Riyadhus Shalihin tulisan Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Ada orang yang pelaku dosa besar membunuh datang ke ustadz lah umpama, datang Pak Ustadz saya mau tobat, alhamdulillah bagus. Dosamu apa? Bunuh. Berapa? 99. Kata ustadznya, waduh kegedean, nggak bisa. Akhirnya orang ini karena dibilang nggak bisa tobat, putus asa. 99 tanggung, bener kan? Lempengin, cepek, bunuh sekalian itu. Ketika habis membunuh yang ke-100 malah makin kacau pikirannya. Nyari lagi, nanya ke siapa, datang lagi ke ustadz yang bijak orangnya. Ustadz saya mau tobat, alhamdulillah. Dosamu apa? Awalnya 99 yang saya bunuh. Gara-gara dosa saya katanya nggak bisa diampuni, orang yang ngomong itu saya bunuh sekalian. Jadi lempeng, cepek. Lah terus sebesar apapun dosamu, kalau engkau mau taubatan nasuha, diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah. Kemudian yang keempat, wal yaminil ghamus, sumpah palsu, termasuk dosa besar. Apalagi misalnya kebetulan kita jadi saksi dalam satu persidangan, disumpah di bawah Al-Quran, kemudian saya atas nama Fulan bin Fulan bersumpah bahwa si ini pembunuhnya, padahal bukan, karena kita udah kadung dikasih duit em-eman, ember-emberan. Lah iya, em kan ember kan, udah kadung dikasih duit, kadung pokoknya kamu bilang ya biar dia yang dipenjara, biar anak saya bebas, padahal perilaku misalnya anaknya. Nah ini yang dituduh, kemudian kita disumpah di bawah Al-Quran di pengadilan, kemudian saya bersumpah
Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia pembunuhnya. Akhirnya hakim memutuskan berdasarkan bukti-bukti, saksi-saksi bahwa si fulan yang bunuh tok, makanya dihukum mati. Padahal dia enggak pelakunya. Tapi karena kesaksian kita yang palsu, maka ini termasuk dosa besar. Nah, itu dalam hadis yang itu tadi. Dalam hadis yang lain ada 7 dosa besar. Di antaranya adalah wa aqlu malal yatim, memakan harta anak. Ini kita hati-hati, yang mungkin kita jadi panitia santunan yatim. Dana yang masuk kita pisahkan. Ini yang memang untuk santunan, ini yang memang untuk operasional. Kalau memang ada dana operasional, jangan sampai kita niatnya nyantuni anak yatim, justru jatahnya anak yatim, haknya anak yatim kita makan. Itu termasuk dosa. Semoga kita terhindar dari dosa-dosa besar tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga topik ngopi kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Dan jangan lupa untuk terus saksikan ngopi pada pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.